Baik, kalau kami dari industri keuangan, khususnya perbankan, memang melihat ini harus melihat dulu pemahaman apa sih ekonomi sirkular ya. Jadi kalau lawan katanya adalah ekonomi linier yang satu garis dari A ke B begitu ya. Dan kalau ekonomi linier itu perjalanan dari satu titik ke titik berikutnya itu adalah one direction. Jadi kita tidak mungkin kembali ke titik awal. Sedangkan sirkular itu adalah cycle atau lingkaran yang bisa kembali kepada titik awal sehingga terjadi beberapa pengulangan dari proses, kurang lebih seperti itu. Nah, ekonomi linier yang kita anut memang kita harus melalui sebuah proses yang ketika itu memang ditemukannya mesin ya di Inggris, kemudian zaman mesin uap waktu itu mulai industri, kemudian mengambil bahan baku adalah sebuah progres ketika itu. Namun saat ini tentu ketika sumber daya, resources itu makin lama makin terbatas dan tidak bisa diperbaharui, maka kita mulai berpikir tentang ekonomi sirkular. Nah, saya mungkin tidak banyak membahas dari sisi teknologinya, tetapi saya ingin melihat sebenarnya prosesnya itu seperti apa, sehingga kami dari sektor keuangan itu bisa melihat titik-titik mana yang memang berdampak kepada ekonomi, titik-titik mana yang kira-kira memberikan peluang bagi sektor perbankan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat, maka kita mulai dari bahan baku. Dari bahan baku itu biasanya hanya satu titik. Sebelumnya. Halaman. Jadi satu titik. Kemudian dari bahan baku, semua mengambil kepada satu sumber yang sama. Nah, ini menyebabkan ketergantungan terhadap bahan baku sangat tinggi. Dan ini menyebabkan secara ekonomi ketergantungan itu memang selain juga ada fluktuasi harga, tentu adanya risiko ketergantungan. Seperti misalnya minyak bumi. Kita lihat sendiri minyak bumi itu dari satu sumber diambil, kemudian diproses, diproduksi. Nah, ketika ada gangguan di dalam produksi tersebut, maka dampaknya akan ke hilir akan makin besar. Nah, ini adalah suatu bukti mengapa ekonomi linear itu berisiko tinggi, terutama dari ketergantungan terhadap bahan baku. Nah, ekonomi sirkular itu merupakan solusi. Jadi kalau bisanya kita garis lurus, maka kita perkenalkan fungsi yang namanya reuse dan juga recycle. Artinya orang yang menggunakan suatu produk tertentu itu tidak harus melalui produksi awal. Jadi kita bisa menggunakan reuse. Kemudian juga bisa merecycle yang sudah kita pakai. Nah, tadi juga disebutkan oleh Pak Dodi dan Bu Winnie, kita malah punya sampai 9 R ya, tadi juga Pak Jansen. Jadi kita sekarang memiliki opsi bila kita menggunakan suatu produk barang, maka kita tidak harus memproduksi dari awal, tapi kita bisa menggunakan dari waste ya, atau kita menggunakan refurbish atau mungkin recycle. Jadi ini adalah jelas-jelas secara dari proses ini mengurangi ketergantungan yang tinggi. Nah, kalau kita bandingkan ekonomi sirkular versus linear, jadi secara perbedaan ya. Kalau dari tujuan itu melihat bahwa ekonomi linear tentu menghasilkan limbah dan itu biasanya dibuang ya, menjadi waste gitu. Nah, di ekonomi sirkular ini limbah ini harus juga menjadi opsi bagi industri lain atau menjadi bahan baku bagi industri lain. Sehingga terjadi sirkular daripada penggunaan bahan baku yang diambil pertama kalinya. Jadi kalau istilahnya itu model ambil, bikin, atau pakai, terus kemudian buang.
Tetapi di ekonomi sirkular itu kita bisa tetap menjaga hasil limbah atau hasil waste dari satu industri lain itu bisa digunakan sebagai bahan baku industri yang lain. Nah, bisnis proses juga demikian. Jadi kalau ekonomi linear itu produksi ke konsumsi, konsumsi ke limbah. Dari limbah ke pemusnahan bahan limbah. Jadi satu arah semua. Nah, sedangkan yang ekonomi sirkular ini adalah produksi menjadi limbah, limbah didaur ulang. Bagi suatu industri merupakan limbah, bagi industri lain merupakan bahan baku. Nah, inilah the beauty of circular economy. Nah, karena penggunaan bahan baku yang dipakai di awal itu dilakukan kembali oleh industri lain. Jadi secara umum penggunaan resources bahan baku itu tidak lebih banyak di dalam industri yang menggunakan pola ekonomi sirkular. Ini yang menyebabkan lingkungan itu akan lebih terlindungi dibanding dengan ekonomi linear. Nah, dampak terhadap pekerjaan tentu kalau kita memiliki sebuah proses, adanya creation of process di situ, maka juga ada creation of job, di mana tentu produksi limbah untuk dijadikan bahan baku industri lain itu juga tentu menghasilkan, membuka lapangan kerja. Nah, elemen-elemen ekonomi sirkular, saya langsung aja ke halaman berikutnya. Prinsip ekonomi sirkular adalah di antaranya adanya sampah menjadi sumber daya, kemudian adanya penggunaan ulang, jadi kita tidak perlu misalnya pakai plastik, sekali pakai dibuang. Ini yang kemudian lama-lama menumpuk ya. Kita bisa menggunakan lagi, maka kita harus menggunakan bahan yang lebih lama, tahan lama, bisa dipakai kembali. Misalnya yang paling sering kalau kita sekarang belanja, di supermarket sudah nggak ada lagi tas plastik ya. Kita harus bawa sendiri atau mungkin beli, tapi itu bisa digunakan berulang-ulang. Kalaupun itu bisa dibuang, maka sebenarnya itu bahan yang dipakai untuk tas belanja itu degradable. Jadi bisa di-recycle. Mungkin dalam tempo kurang dari 3 bulan dia sudah bisa diserap kembali oleh tanah, diurai oleh tanah. Nah, jadi selain juga bisa mengurangi sampah, juga kita bisa reuse, kita bisa reparasi, untuk bisa digunakan, jadi harus long lasting kurang lebih seperti itu, dan bisa di recycle. Nah, berikutnya juga ada prinsip lain karena kita melihat dari aspek ekonomi, ada penaikan harga. Jadi penaikan harga ini salah satu prinsip kalau kita ingin sebuah ekonomi yang sirkular itu bisa sustain ya, maka harus ada value creation, ada value yang diciptakan di situ, maka akan bisa membiayai dirinya sendiri untuk bisa sustain. Kemudian juga ekonomi fungsionalitas. Nah, ini juga salah satu prinsip di mana kita harus melihat bahwa pola pandangan menggunakan sebuah produk itu bukan karena fungsi lain ya. Mungkin ada fungsi yang disebut persepsi, ada fungsi yang lain-lain, tetapi kita lebih melihat bagaimana economically functional gitu ya. Jadi harus economically functional. Nah, itu harus kita kedepankan gitu. Jadi sepatu misalnya adalah sepatu penggunanya kalau sepatu olahraga yang betul-betul berfungsi secara ekonomis untuk melakukan aktivitas olahraga misalnya. Kemudian adalah energi dari sumber terbarukan. Dalam memproduksi barang tersebut, maka tentu ada proses penggunaan energi. Apakah itu listrik ya, ataukah yang lain-lain ya. Nah, listrik itu juga harus dari sumber daya alami atau sumber daya lain yang bisa terbarukan. Jadi tidak habis. Seperti misalnya menggunakan minyak bumi misalnya, itu adalah sumber daya yang tidak terbarukan karena cadangannya itu sejumlah tertentu dan pasti akan habis suatu-waktu. Dan kemudian ada desain ramah lingkungan. Jadi penggunaannya dari produk tersebut adalah
di dalam sebuah desain yang ramah lingkungan, apakah itu di rumah ataukah di di pabrik begitu ya, tetapi juga harus ikut ramah lingkungan sehingga mendukung dari prinsip ekonomi sirkular tersebut. Dan terakhir adalah ekologi yang industri yang dan teritorial. Jadi kita perhatikan betul di dalam area tersebut, teritori maupun tempat industri tersebut, perhatikan juga bukan cuma manusia gitu, bukan cuma makhluk hidup yang ada di situ, tetapi juga ekologinya, alamnya, tanahnya, dan sebagainya diperhatikan. Jadi tidak buang sampah atau buang sampah yang beracun di lokasi tersebut. Berikutnya adalah, ini contoh saja, tadi sudah disebutkan bahwa circular economy is not just recycle ya. Jadi kita sampaikan bahwa mungkin setelah linear ekonomi, maka ada upaya untuk membuatnya menjadi lebih long lasting dengan merecycle. Nah, di sini ditunjukkan bahwa circular economy is not just recycling, tetapi juga ada reuse, repair, remanufacture. Tadi malah ada 9 R ya, termasuk refuse, dan lain-lain. Jadi ini adalah perbedaan dengan sekedar recycle yang kita tahu. Nah, di sini ada satu hal yang mungkin membedakan antara recycle dengan circular economy adalah bahwa di recycle itu biasanya menggunakan bahan yang sama untuk dibuat kembali dalam barang yang sama, kurang lebih seperti itu. Misalnya kalau kita menggunakan komputer gitu ya, ada mungkin bahan-bahan yang dipakai itu di recycle dijadikan komputer lagi, atau mungkin kendaraan, atau mungkin yang sederhana tas plastik di recycle menjadi tas plastik kembali gitu ya. Nah, tapi dalam circular economy itu tidak dibatasi pada produk yang sama ya. Jadi kita bisa menggunakan waste dari suatu barang produksi, tapi bisa digunakan untuk barang itu atau barang lain. Jadi ini lebih luas daripada sekedar recycle untuk bisa diproduksi, reproduce daripada barang yang sama. Nah, jadi prinsipnya bahwa limbah bagi suatu industri merupakan bahan baku bagi industri lain. Lanjut. Nah, kemudian manfaat ekonomi sirkular ya ada 3 ya. 1 mengenai climate dan ESG. Kita tahu bahwa ada 17 SDGs ya. Dan sekarang global warming ini menjadi isu. Jadi sekarang memang sedang menjadi perhatian bahwa even di dalam industri keuangan the biggest risk ya. Kalau dulu sekarang itu kita punya 8 risiko ya di dalam keuangan. Itu ada risiko likuiditas, market, dan lain-lain. Tapi kalau kita mau bicara beyond itu, di luar itu, kita juga harus melihat ada risiko yang sebenarnya mengancam untuk semua sektor ekonomi. Apa itu adalah sebenarnya climate change. Climate change ini bisa merubah pola struktur habitat manusia maupun lingkungannya, itu bisa merubah tempat tinggal, pola kerja, produksi dari sebuah community bahkan negara, dan itu menjadikan sebuah ketidakpastian, dan itu ketidakpastian akan mendorong terjadinya misalnya eksodus begitu ya. Maka itu bisa melintasi batas-batas negara, batas-batas politik, batas-batas ekonomi. Ketidakpastian inilah yang menyebabkan risiko yang tinggi, sehingga event perbankan yang nampaknya mungkin jauh begitu ya, tetapi kita harus ikut memikirkan hal tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah selain untuk tujuan ESG, yang kedua adalah ekonomi multi peluang ya, peluang ekonomi, karena ternyata ini adalah new business model. Tentu di setiap bisnis baru ada peluang pertumbuhan. Ada peluang pertumbuhan, maka ada peluang investasi di situ. Ada peluang investasi, tentu ada peluang revenue baru. Yang ketiga adalah
tujuannya adalah mengurangi biaya dan menekan risiko. Nah, tentu kita lihat bahwa kalau saya yakin bahwa ekonomi sirkular itu bukan saja bagus untuk lingkungan, bukan saja bagus untuk society begitu, tetapi juga sebenarnya economically viable. Jadi secara ekonomis ini juga bermanfaat buat dunia usaha. Dan itu harus terjadi supaya memastikan bahwa dia bisa sebenarnya sustain, ya, bisa long lasting ke depan, karena ternyata ada benefit secara ekonomi selain benefit sosial yang mendorong itu menjadi berkelanjutan. Nah, berikutnya adalah ini saya mengambil sumber dari Bappenas. Kita masuk ke mana sektor industri yang berpotensi di bagi kacamata perbankan keuangan menjadi industri yang berpotensi untuk masuk ke sirkular ekonomi. Yang pertama adalah food beverage, makanan minuman, tekstil, construction, wholesale trade, dan retail trade, dan elektronik, electrical equipment. Ya, kita lihat dari bahan makanan dan minuman dari 5 tekstil, construction, wholesale, dan elektronik dan electrical equipment itu digabung kurang lebih menyumbang 1/3 dari produk domestik bruto Indonesia. Dan dari 1/3 ini, kalau dari jumlah orang yang terlibat di sektor industri ini, jumlah 43 juta orang. Itu hitungan di tahun 2019. Nah, bisa dibayangkan kalau ini kita terapkan, maka sesungguhnya kita bisa meng-create atau men-sustain lapangan kerja bagi 43 juta orang. Apalagi kalau kita menciptakan sebuah proses baru, maka jumlah itu akan bertambah. Nah, terhadap sektor industri yang barangkali tidak mengikuti sirkular ekonomi, itu akan secara perlahan-lahan ya akan menghadapi permasalahan seperti habisnya bahan baku. Sementara kalau dia tidak menggunakan bahan baku alternatif, maka akan berdampak pada sulitnya untuk sustain di kemudian hari. Pak Harum, maaf Pak, tinggal kira-kira 2 menit lagi Pak. Baik. Terima kasih Pak. Baik, dan berikutnya adalah tantangan Pak ya, mungkin 3 slide lagi. Sebuah ide yang bagus, tapi kita harus juga mengenali tantangan juga, yang ini harus kita atasi bersama. Pertama adalah orang berpersepsi bahwa produk dari sirkular ekonomi itu mahal gitu. Masih belum belum bisa kita itu persepsi ya, belum bisa terjangkau. Kemudian juga kadang-kadang ada counter trends. Mungkin mereka melihat bahwa ini masih belum mengikuti kondisi atau tren yang yang saat ini masih in gitu ya. Terus juga investor pressure. Kalau masih coba-coba di situ, jangan-jangan perusahaan ini berspekulasi, nanti revenue-nya berkurang. Dan seterusnya, cost, culture, nah ini akan juga menjadi tantangan, barangkali kita belum masuk ke situ. Dan juga misalnya creativity. Jadi ini masih suatu proses yang juga merupakan edukasi yang nanti secara pelan-pelan saya yakin akan bisa kita terima. Berikutnya adalah kolaborasi berbagai pihak dan ekonomi sirkular. Jadi ada 3 hal ya. Pertama sektor jasa keuangan, kedua regulator, dan ketiga adalah pasar keuangan. Nah, ini kita sudah masuk ke situ. Jadi kalau sektor jasa keuangan ini kita harus men-scale up produk dan layanan keuangan ekonomi sirkular. Juga kita harus mulai memasukkan aspek ini ke dalam ke dalam rencana bisnis. Jadi misalnya yang sudah dilakukan adalah
saat ini pengalaman yang saya alami adalah ketika kita mau memperoleh sumber pendanaan khususnya dari luar negeri yang lebih besar begitu ya. Saya mendapatkan komen yang luar biasa dari ketika itu di Eropa. Dia bilang begini, sebenarnya your request itu kecil ya, kita masih punya potensi besar sekali asalkan bisa memenuhi waktu itu adalah SDG. Jadi SDG value itu harus kita ikutin supaya jadi banyak juga para investor adalah mereka-mereka yang lebih memperhatikan, oke, saya akan investasi di bond yang Anda keluarkan, tetapi tunjukkan ke saya bahwa perusahaan Anda itu memang sangat pro dengan lingkungan. Secara global bahwa dunia akan mengarah ke sana. Kemudian yang kedua adalah ini dari sektor pemerintah, regulator. Jadi sudah dibuat memang aturan dorongan dari regulator agar bank itu menerapkan istilahnya itu keuangan berkelanjutan atau disebut dengan sustainable finance. Jadi konkretnya adalah bahwa bank itu juga agar mendorong cita-cita dari SDG, membiayai usaha-usaha yang tidak melanggar prinsip-prinsip SDG, membiayai industri yang memperkerjakan atau mengurangi misalnya poverty atau kemiskinan. Nah, hal-hal itu sudah menjadi salah satu panduan buat perbankan dalam menerapkan program-program SDG. Jadi ini dalam skala yang lebih besar ya, tidak hanya sekedar circular economy. Dan ketiga adalah ini pasar keuangan campuran. Ini adalah maksudnya bahwa untuk mengurangi risiko investasi dan pencarian dana diupayakan memang kita menggunakan opsi-opsi yang lebih banyak agar tidak tergantung pada satu sumber pembiayaan. Kemudian berikutnya adalah ini praktek yang sudah dilakukan. Ini adalah contoh yang kita lakukan ya. Yang pertama adalah gerakan kompor induksi ya. Jadi begini, kompor induksi ini alternatif terhadap kompor gas. Sebelumnya lagi itu kita di dalam rumah tangga itu menggunakan kompor minyak tanah ya. Kita masih ingat kompor minyak tanah dulu sangat umum gitu ya. Kita sekarang sudah jarang melihat kompor minyak tanah ya, karena kita sudah mengurangi penggunaan minyak tanah. Memang tujuannya tidak sekedar lingkungan, tapi juga menghemat devisa ketika itu. Tapi saat ini kita juga melihat tidak cuma menghemat devisa, karena kompor gas itu menggunakan bahan baku yang juga tidak terbarukan. Selain juga ada prosesnya harus kita impor. Maka kita pelan-pelan pindah ke kompor induksi yang sebagian sudah menggunakan sumber daya yang terbarukan. Nah, ini bagian dari upaya. Jadi ini sudah dimulai canangkan, dan nanti rumah-rumah, bahkan rumah sederhana itu sudah menggunakan kompor induksi ya, dan kita dorong. Jadi waktu itu kita launch BTN. Jadi pembeli apartemen yang ini, saya tidak bicara apartemen menengah ke atas, tapi apartemen menengah ke bawah. Kita berikan subsidi, kita berikan kompor induksi gratis ya. Kompor induksi ini jangan dibayangkan wattnya mahal gitu, atau istilahnya itu powernya mahal. Jadi kadang-kadang ada yang 800 watt begitu. Dan untuk penggunaan ini PLN membebaskan biaya pasang. Jadi kalau mau 1.500 atau 2.200 itu dibebaskan biaya pasang. Jadi biaya pasangnya sama dengan 450. Nah, berikutnya adalah ini sektor keuangan, dukungannya terhadap ekonomi sirkular. Jadi peran-peran kita adalah
menangkap peluang di ekonomi sirkular. Mesti misalnya kita mencari pendanaan, kemudian menyesuaikan solusi pembiayaan, juga keahlian, mengintegrasikan konsep ekonomi sirkular, kemudian kita libatkan klien corporate ya untuk ekonomi sirkular, karena ini harus scale up gitu ya. Contoh penerapan ini yang saya ambil dari luar, misalnya Lloyd Bank, itu pinjaman diskon untuk tujuan green banking ya, tujuan ING, itu juga mendorong supply chain accelerator, DLL Group, itu pembiayaan layanan leasing untuk aset yang diperbarui atau renewable, yang bisa diproduksi ulang. Sedangkan retail misalnya ya tentu kita dukung upaya-upaya yang secara umum itu bisa mengurangi penggunaan non-renewable energy, bisa mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan, dan juga bisa mengurangi kemiskinan gitu, dan juga kesehatan. Contohnya saja kita mewajibkan satu rumah satu pohon, terutama rumah-rumah subsidi, bagaimana supaya lingkungannya lebih sehat gitu ya, udaranya lebih bagus, dan perumahan-perumahan kita itu relatif penggunaan produk dalam negerinya sangat tinggi gitu ya. Jadi ini kita dorong supaya prinsip yang bagus ini itu bisa sustain, dan itu bisa sustain kalau bisa misalnya memastikan bahwa proses dari circular economy itu bukan cuma socially beneficial, tetapi juga economically atau financially viable gitu. Jadi orang nggak mungkin kerja bakti hanya untuk menerapkan ini, tapi ini adalah suatu prinsip yang juga memberikan manfaat ekonomi pada yang sama. Kemudian terakhir adalah ini implementasi sirkular di dalam negeri. Jadi sudah ada POJK, kita meneliti ini. Jadi ada istilahnya itu penerapan keuangan berkelanjutan. Jadi sudah, kalau tidak salah, sudah dimulai di tahun 2017. Itu sudah dimulai. Jadi ada beberapa bank yang menjadi pionir. Ini diharapkan mereka sudah secara bertahap melangkah ke arah pembiayaan yang bersifat berkelanjutan. Kemudian juga ada Menteri BUMN dengan melalui aturan tentang program tanggung jawab sosial atau TJSL. Kemudian juga dari kedua itu maka bank wajib ya menerapkan, membuat rencana aksi keuangan berkelanjutan, juga program TJSL, dan ada juga laporan sustainability report. Jadi bagi kami di sektor keuangan, menerapkan ini adalah is a must gitu ya. Karena in the long run gitu, tanpa menerapkan ini maka ada risiko bahwa keberlangsungan perusahaan, hidupnya perusahaan itu juga menjadi terganggu. Jadi bisa jadi karena tidak memperhatikan itu akan menjadikan perusahaan itu tidak bisa sustain baik operasionalnya maupun finansialnya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Jansen. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.